Itu itu udah itu. Nih yang ini sekarang. Halaman 216. Jamaah yang sudah membaca kita Bulughul Maram, masih bab tentang sholat Jumat. Masuk hadis yang ke-486, halaman 216. Halaman 216. Masuk hadis 486. Terima kasih. Hadis 486 halaman 216. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man igtasala thumma atal jumu'ata fa shalla ma qaddara lahu thumma ansata hatta yafrugha al-imamu min khutbatihi thumma yusalli ma'ahu ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ati al-ukhra wa fadlu thalathati ayyam. Man iktasala, siapa orang yang iktasal. Iktasal itu artinya mandi. Thumma atal jum'ata, siapa yang mandi kemudian dia mendatangi Jumu'ah. Jadi biasanya kalau kalimatnya Jumu'ah, mimnya ada dhammahnya, itu artinya sholat Jumat gitu. Kalau hari hari Jumatnya mimnya sukun gitu. Biasanya begitu. Biasanya dibedain sholat Jumat sama hari Jumatnya. Untuk sholat Jumat ada mim dhammah, mimnya madmum, mimnya didomahkan, Jumu'ah. Tapi kalau nyebutnya hari itu mimnya sukun, Jum'ah gitu. Tapi itu tidak mutlak ya, sebahagian begitu, sebahagian lain juga menyamakan saja. Tsumma atal jumu'ata, kemudian datang untuk sholat Jumat, fa shalla ma qaddaralah, kemudian dia sholat ma qaddaralah, sesuai dengan kemampuan. Kalau situ artinya apa, Mas? Ma qaddaralah itu artinya apa? Fa shalla ma qaddaralahu, kemudian dia sholat Maquddirolahu itu sesuai dengan apa yang ia ditakdirkan untuk itu, maksudnya begitu. Jadi maksudnya itu sesuai dengan apa yang ia mampu. Artinya 2 rakaat, bisa 4 rakaat, bisa 6 rakaat, sekehendak, sesuai waktu dan keinginan gitu. Kalau bahasa anak sekarang sesuai mood aja gitu. Kalau lagi mood 2 rakaat gitu. Imam khotib belum naik, sholat lagi lah 2 rakaat begitu. Itu maquddirolah. Jadi tidak ada batasan. Yang dimaksud maquddirolah itu tidak ada batas. Artinya orang datang Jumat nih, dia mau sholat 2 rakaat nggak apa-apa, bagus. Nambah lagi 2 rakaat, 4 rakaat boleh. Nambah lagi jadi 6 rakaat juga nggak apa-apa. Yang penting jangan ganjil gitu. Kalau ganjil jadi witir. Malaikat bingung nyatetnya nih, siang-siang witir apaan kan gitu.
Yang penting jadi dia mandi, setelah mandi dia datang sholat Jumat, kemudian sholat sunnah. Sebab kan hari Jumat itu hari yang dikecualikan daripada waktu terlarang. Kan kita udah belajar soal 5 waktu terlarang. Salah satu waktu terlarang itu adalah ketika matahari pas di atas kepala tuh. Biasanya orang datang Jumatan sebelum itu. Maka kalau dia melakukan sholat, kalau dia di masjid jatuhnya tahiyatul masjid. Cuman rokaat yang kedua, maksudnya rokaat sholat yang keduanya nih, udah datang nih masuk masjid, sunnah tahiyatul masjid. Kemudian sholat lagi, ini kan kagak ada mereknya nih. Sholat yang kedua nih, tahiyatul masjid kan udah selesai 2 rokaat. Mau qobliyah Jumat belum datang nih, waktu zuhurnya belum masuk. Bisa jadi itu waktu istiwa, waktu di mana matahari pas di atas kepala manusia. Dan itu dilarang oleh Allah untuk kita melakukan sholat. Tapi dikecualikan. Jadi dari 5 waktu terlarang itu dikecualikan hari Jumat. Kalau hari Jumat tuh boleh sholat walaupun matahari pas di atas kepala manusia. Makanya tidak ada batasan. Jadi ketika datang hari Jumat kita masuk ke masjid, masuk musola atau apapun lah namanya. Sebab Jumatan di Jakarta ini hampir banyak jenisnya kan ya. Yang Jumatan di basement ada, Jumatan di rooftop ada gitu. Jadi Jumatan di lantai paling bawah ada, di lantai paling atas ada. Ada Jumatan di aula gitu, yang kalau beres-beres Jumatan digulung tuh karpetnya, digelar meja pingpong. Iya ada tuh. Saya pernah begitu soalnya di kalau nggak salah waktu itu kantor imigrasi Jakarta Selatan tuh. Jadi aula. Jadi sebelum kita datang tuh ada meja prasmanan gitu. Saya kira wah habis Jumatan kita makan ya gitu. Enggak usah, tuh habis rapat pagi tadi gitu. Jadi diberes-beresin meja prasmanan, gelar sejadah. Beres Jumatan sejadah digulung, digelar meja pingpong karena emang tempat ini aula serbaguna itu. Kan ya, jadi di mana aja tuh Jumatannya orang Jakarta. Jadi sholatnya tidak perlu khawatir apa ini waktu terlarang atau tidak, sebab Jumatan itu tidak, hari Jumat itu terbebas dari waktu terlarang. Ini aja ya yang matahari pas di atas kepala itu. Tapi selain itu tidak ditoleransi biarpun hari Jumat. Kayak ba'da asar itu kan waktu terlarang sholat. Biar itu hari Jumat ya tetap terlarang. Jadi yang ditoleransi, yang dikecualikan tuh pas ini aja, matahari di atas kepala ketika hari Jumat aja gitu. Jadi sholatnya berapa aja tuh, 2 rakaat boleh, 4 rakaat, 6 rakaat juga tidak ada masalah. Tsumma ansot, kemudian dia diam. Maksudnya diam tuh mendengarkan khutbah, hatta yafrughal imamu min khutbatihi, sampai kemudian imam selesai daripada khutbahnya. Tsumma yusalli ma'ahu, kemudian sholat ma'ahu bersama imam, maksudnya berjamaah sholat Jumat. Maka orang yang melakukan tadi tuh mandi, kemudian sholat sunnah mutlak ketika datang, kemudian mendengarkan imam khutbah. Berarti ini 3 paket kagak boleh lepas ini. Ini jadinya syarat. Dan sholat bersama imam, sholat jamaah Jumat begitu. Percuma juga kalau dia mandi iya, sholat sunnah iya, dengerin khutbah iya, pas sholat Jumat dia tidur gitu. Kan jadi kagak dapet. Kebalik. Iya, kayak orang yang baru baru birat sholat tahajud kan ada. Dengar fadilah sholat tahajud, gue pengen sholat tahajudnya gitu. Padahal belum biasa dia, bangunnya juga biasa jam 6, setengah 6 gitu. Cuman dengar langsung dia. Biasa orang kalau dengar nasihat pas lagi bokeh begitu emang gitu. Iya, lagi kagak punya duit, banyak masalah, dengar nasihat tuh kayaknya kesentuh banget tuh. Gue besok kudu tahajud gitu. Bener dia bangun jam 3 sholat tahajud, mana bisa tidur lagi gitu.
Datang waktu subuh masih tidur gitu. Itu kan salah itu, jadinya ngejar. Makanya saya kalau ada yang nanya gimana Ustaz ya biar rajin tahajud, ini aja, emang biasa bangun jam berapa? Bangun biasanya jam 5:30. Nah, kalau gitu nggak usah tahajud dulu dah, biasain bangun jam 5 dulu gitu. Nanti biasain bangun jam 5, kira-kira udah sebulan 2 bulan, naikin lagi, naikin jadi jam 4:30 gitu. Nanti kalau udah 4:30, 2 bulan 3 bulan, naikin lagi gitu, pelan-pelan. Jadi kalau langsung begitu tuh apa namanya, kalau kata anak sekarang tahajudnya FOMO dia itu. Kan ya, lagi ngejar tren doang itu. Jadi 3 nih, mandi, kemudian sholat berjamaah, maksud sholat Jumat, ghufira lahu, maka diampuni bagi dirinya dosa ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra, antara Jumat itu sampai Jumat selanjutnya, wa fadlu thalathati ayyam, kemudian ditambah 3 hari, jadinya 10 hari. Jumat ketemu Jumat 7 hari, tambah 3 hari gitu. Jadi ini salah satu fadilah bagi orang-orang yang melaksanakan sunnah Jumat. Dan ini karakter bahwa setiap pekerjaan di dalam syariat, setiap pekerjaan yang diberikan janji pahala, ada janji pahala dan keutamaan yang diberikan, itu berarti bahwa pekerjaan itu sunnah dalam arti dianjurkan begitu, selama tidak ada ancaman gitu. Jadi kalau dalam syariat, pekerjaan yang diberikan kemuliaan dan janji pahala itu berarti sunnah, dianjurkan. Tapi kalau pekerjaan itu diiming-imingi pahala, dijanjikan kemuliaan tapi sekaligus ada ancamannya, oh berarti ini bukan sunnah, ini wajib namanya. Jadi kalau pekerjaan itu diiringi ancaman, maka siapa yang tidak melakukan ini gitu, maka dia begini-gini, itu berarti kewajiban. Kan ya, salah satunya kan dasar beberapa ulama mewajibkan kurban bagi yang mampu. Sebab ada riwayat dari Nabi, bunyinya gimana? Man lahu sa'ah wa lam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya keluasan harta dan tidak berkurban, maka jangan dekati tempat sholat. Itu kan ada ancaman. Jadi kalau pekerjaan itu ada ancaman bagi yang tidak mengerjakan, oh berarti ini kewajiban gitu. Tapi kalau disertai iming-iming pahala dan janji keutamaan tanpa ada ancaman, berarti ini sunnah. Makanya sholat berjamaah 5 waktu itu kan kata jumhur ulama hukumnya sunnah muakkadah. Sebab ada iming-iming pahala 27 derajat. Sholat berjamaah lebih utama 20 derajat dibanding sholat sendiri, kan begitu. Tapi tidak ada ancaman. Ada ancaman dari Nabi Muhammad waktu itu, tapi dikatakan itu bukan ancaman umum, tapi itu Nabi Muhammad SAW itu sedang mengancam orang-orang munafik begitu. Sebab kurang cocok kan kalau disebutkan di hadis itu kan, kalau datang waktu sholat, saya tuh pengen nyuruh orang jadi imam, lalu nyuruh orang lain nyari kayu bakar, kan begitu. Lalu saya bakar itu kayunya, saya datengin rumah orang yang kagak sholat berjamaah. Kan di situ Nabi Muhammad nggak sholat jamaah juga di hadis itu, kan ya. Makanya ulama nggak bilang nih bukan buat sholat jamaah, tapi ini untuk kasus tertentu, yaitu kasus orang-orang munafik waktu itu. Yang munafik itu emang bukan cuman bukan cuman semua sholat memang mereka enggan gitu. Jadi rame doang itu muslim tapi sholat kagak begitu. Nah, Nabi Muhammad tuh khawatir nih penyakit malas begini tertular. Makanya dia pengen bakar itu rumah orang. Tapi kan gak dilakuin, tidak dilakukan. Maka
ancaman ini tidak dianggap sebagai ancaman yang mewajibkan begitu. Makanya ulama tetap sholat berjamaah 5 waktu itu hukumnya sunnah. Imam Ahmad yang mengatakan wajib, cuman memang wajibnya tuh tidak membatalkan sholat sendiri. Kalau ada orang sholat zuhur, sholat asar sendiri kagak berjamaah, sholatnya tetap sah, cuman dia dosa kagak berjamaah gitu. Kalau jumhur kan enggak, sholatnya tetap sah, orangnya berpahala, cuman pahalanya 1. Kalau dia berjamaah pahalanya 27 derajat begitu. Jadi itu kaidahnya begitu. Nah di sini ada fadilah tapi tidak ada ancaman, maka semua yang dilakukan ini hukumnya sunnah. Maniktasala, mandi Jumat hukumnya sunnah. Kapan mulai kesunahan mandi Jumat? Mandi Jumat itu sunnahnya mulai sejak ba'da tulu'il fajr, sejak waktu subuh. Jadi antum semua kan berangkat dari mulai pagi kan, artinya pas datang waktu Jumat itu kan kagak sempat mandi. Ya walaupun ada juga sih yang mandi kan gitu, kan bisa di kamar mandi itu asal kena air aja gitu. Mandi apa namanya? Ya mandi itu aja, mandi asal kena air gitu, mandi koboi ya gitu. Iya orang kampung kan mandi koboi ya itu, ada mandi koboi, ada tidur ayam tuh istilahnya gitu. Iya orang kampung punya istilah itu mandi macam-macam. Asal mandi koboi aja udah sah dikatakan mandi Jumat. Tapi kan antum nggak bisa nih, sebab sudah berangkat dari pagi. Maka sunnah mandi Jumat itu sudah terjadi sejak waktu fajar subuh. Artinya yang antum lakukan mandi setelah sholat subuh sebelum berangkat tuh itu sudah bisa mendapatkan keutamaan Jumat. Jadi maka diniatin. Jadi mandinya tuh diniatin sebagai mandi sunnah Jumat gitu. Kalau asal mandi aja nggak bisa. Sebab ini mandi sama mandi biasa punya kemiripan. Maka yang membedakan adalah niatnya. Kecuali mandi junub. Kalau mandi junub udah sekalian tuh. Mandi junub paginya dia pagi mandi pas hari Jumat dapat 2 fadilah. Mandi junub janabahnya terangkat sekaligus dapat kesunahan mandi. Itu dia kenapa disunahkan malam Jumat tuh nyampur sama istri gitu. Jadi kalau nyuruh malam Jumat nyampur sih kagak ada. Kita nyari dalil apa sih yang nyuruh malam Jumat nyampur kagak ketemu gitu. Orang Nabi nyuruhnya tiap malam kalau bisa begitu. Iya gitu. Namanya bini sendiri kan begitu. Nyampur kapan aja nggak ada. Oh cuman karena kan kebiasaan kita sama orang Jazirah waktu itu kan beda. Mereka tuh mandi gak tiap hari, nggak kayak kita. Kalau kita tuh mandi sehari sampai 2 kali, sampai 3 kali. Apalagi kalau hari Sabtu Minggu. Mana ya? Mandi sesuai jumlah kondangan kan ya. Kondangan 5 tempat 5 kali kita mandi kan gitu. Iya, apalagi rumahnya Tanjung Priok. Buka pintu dikit debu, mandi lagi dia. Pokoknya ketemu debu mandi lagi gitu. Mereka itu jarang, artinya bukan jarang, maksudnya tidak sesering kita. Makanya pada kesempatan di mana dia bisa meraih pahala hari Jumat kalau bisa mandi. Nah, cuman kan mandi kalau kagak ada nyampurnya kan sayang kan begitu. Masa mandi doang gitu. Lu malamnya nyampur aja sekalian dah gitu. Iya, coba cari anjuran berhubungan di malam Jumat kagak ada. Nggak ada. Yang ada tuh anjurannya jepret cicak. Jepret cicak gitu. Iya kan ya. Iya anjuran bahwa berhubungan badan seperti memerangi orang kafir ada, tapi kalau dikatakan khusus malam Jumat tuh nggak tahu ya, referensi saya yang kurang mungkin, saya belum nemu. Makanya kemungkinan itu ada pada anjuran mandi di hari Jumat. Jadi supaya mandinya kagak mubazir nih sekalian gitu, sekalian Jumat, sekalian janabah. Jadi dari mulai subuh sudah ada. Artinya orang tidak mesti menjelang waktu Jumat dia mandi. Jadi dari mulai pagi dia mandi, dia niatin sebagai mandi Jumat, itu sudah dapat kesunahan. Fa shalla ma qaddara, kemudian salat sunnah. Ini salat sunnah mutlak. Tadi sudah disebut.
salah satu waktu di mana tidak terlarang sholat di waktu istiwa, waktu matahari di atas kepala adalah hari Jumat. Maka sebisa mungkin itu dimanfaatkan. Kemudian summa ansot, kemudian dia diam mendengarkan khutbah. Ini juga bagian daripada kesunahan Jumat kan ya. Artinya kemarin kita lewati beberapa hadis bahwa ternyata berbicara di tengah imam sedang berkhutbah itu bukan keharaman begitu. Artinya tidak ada masalah berbicara walaupun bagusnya dia diam. Sebab kan dulu ada riwayat yang menganulir kewajiban diam itu daripada riwayat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Umar udah di mimbar khutbah Jumat, Sayyidina Utsman baru datang. Nah, karena Sayyidina Utsman ini orang terhormat, beliau diberikan tempat di depan begitu. Di depan lah beberapa langkah. Kan karena di depan Sayyidina Umar nih ngelihat gitu. Karena masuknya ke depan gitu, nggak langsung masuk duduk, tapi masuk masjid kemudian ke depan duduk. Sayyidina Umar nih enggak. Lalu di tengah khutbahnya Sayyidina Umar bilang, "Mabalun nasu yata'akhuruna ilal jum'ah." Kalau bahasa kita, orang-orang kenapa sih kalau Jumatan pada telat begitu. Jadi ada Sayyidina Utsman baru datang, Sayyidina Umar ngomong begitu di khutbah. Lalu kata Sayyidina Utsman, gimana kalau bahasa kitanya nih? Ini juga saya udah buru-buru, sampai kagak mandi cuman wudu doang begitu. Jadi Sayyidina Utsman tuh ngomong kepada Sayyidina Umar yang lagi di mimbar sambil mengatakan, ini juga udah buru-buru nih, sampai saya kagak mandi cuman wudu doang gitu. Berarti Sayyidina Utsman tuh berbicara ketika khotib sudah di mimbar dan tidak ada satupun sahabat Nabi yang negor. Sayyidina Umar juga nggak negor. Kagak boleh ngomong lagi khutbah kan gitu. Makanya ulama bilang dengerin khutbah tuh hukumnya sunnah. Artinya tidak menjadi syarat. Kalau Jumatannya sah tuh kudu dengerin, enggak. Dengerin dia. Nah, saya bukannya kagak nyuruh begitu. Jangan dianggap saya nyuruh tidur begitu, jangan. Ini soal hukumnya. Termasuk juga soal seorang Sulaik Al-Ghatafani yang beliau sallallahu alaihi wasallam sudah di mimbar, Sulaik baru datang, kemudian Nabi Muhammad nanya, "As-shalaita raka'ataini?" Udah salat belum 2 rakaat? Kalau seandainya nggak boleh ngomong ketika imam di mimbar, Nabi Muhammad kan nggak perlu nanya. Sehingga Sulaik jawab kan begitu. Akhirnya ada perbincangan di tengah-tengah khutbah sedang berlangsung. Maka kata ulama, mendengarkan khutbah itu bagian daripada adab dan kesunahan. Artinya dia bukan syarat. Orang kalau mau sah Jumatannya kudu kudu denger enggak? Mendengarkan itu bagian dari kesunahan, tapi yang jadi syarat itu adalah ikut sholatnya. Walaupun dia tidak mendengar khutbah, tapi kemudian dia dapat sholat bersama imam, dia sah Jumatannya. Gitu. Ya tentu kan sangat disayangkan Jumat kagak ketemu tiap hari, di depan mata ada pahala nggak diambil, itu kan sayang. Ini depan depan mata pahalanya gede, mandi dapat pahala, dengerin khutbah dapat pahala, sholat sunnah dapat pahala, tapi nggak diambil, itu kan sayang sekali. Itu sangat disayangkan begini. Summa yusalli ma'ahu, kemudian sholat bersama imam, dan yusalli ma'ahu itu mengindikasikan bareng dari mulai awal sampai akhir. Maka dia dapat keutamaan diampuni dosanya dari Jumat sampai Jumat yang akan datang. Bagaimana Ustaz dosa diampuni? Kan kerjanya juga belum. Artinya kemungkinan dosa aja juga enggak kan ya. Maksudnya kata banyak ulama, dosa diampuni dari Jumat ke Jumat lagi sampai 3 hari kemudian 10 hari. Maksudnya Allah jaga kita sepanjang 10 hari ke depan dari kemungkinan berbuat dosa begitu. Allah jaga amal kita dari kemungkinan berbuat dosa. Atau kalaupun ada dosa yang terbuat sebab kelalaian, abai dan seterusnya, yang kecil-kecil itu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kesengajaan begitu. Jangan karena udah dapat jaminan 10 hari
main judi online 10 hari lumayan nih gitu. Udah diampuni soal 10 hari ke depan gitu. Bukan begitu. Bukan. Dan ini sebagai konfirmasi bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Siapa orang yang mendatangkan kebaikan, Allah akan berikan 10 kali lipatnya. Jadi makanya Jumat ketemu Jumat ditambah 3 hari jadi 10 hari. Sebab semua amal ibadah kita nih umatnya Nabi Muhammad SAW itu kalau beramal, amalnya digandakan 10 kali lipat. Semuanya 10 itu ganjaran standar. Jadi standarnya pahala Nabi umat Nabi Muhammad itu 10 kali lipat. Di banyak amal lain tuh ditambahkan bisa sampai 30, 70, bahkan 700, bahkan sampai tidak terhingga gitu. Artinya itu salah satu kebaikan Allah kepada kita umat Nabi Muhammad SAW yang memang punya umur pendek kan ya. Kita udah singgung waktu itu bahwa salah satu kemuliaannya umat Nabi Muhammad itu amalnya murah. Dikit ngerjainnya pahalanya banyak, sebentar ngerjainnya tapi pahalanya panjang. Itu sebab kita tidak punya kemuliaan umur panjang. Maka itu Allah ganti kemuliaan umur panjang yang dimiliki oleh umat terdahulu dengan banyaknya pahala. Salah satunya hari Jumat nih. Nanti di hadis-hadis selanjutnya kita akan mendapati kemuliaan lain termasuk dalam hari Jumat. Maka kalau sudah tahu begini nih jangan sampai dilewatin. Jadi jangan sampai mandi hari Jumat tidak diniatin sebagai mandi sunnah Jumat. Termasuk yang lalu kita belajar soal ba'diyah Jumat. Ba'diyah Jumat ternyata maksimalnya 4 rakaat. Maka kalau bisa 4 kita bikin 4. 2 rakaat beres tambah lagi 2 rakaat gitu. Itu salah satu bentuk ilmu yang bermanfaat. Ilmu manfaat itu ilmu yang diamalin begitu. Itu namanya ilmu yang bermanfaat. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut di hadis selanjutnya tentang keutamaan pada hari Jumat yang lain. Sebelum ditutup, kalau ada pertanyaan silahkan. Ada pertanyaan dari para jemaah tentang apa yang tadi kita bahas? Sudah ya? Ya. Gimana? Kalau khutbah itu berarti nggak kalau ada Oh, bukan begitu maksudnya. Kewajiban mendengarkan khutbah itu tidak terjadi pada si jamaah. Tapi Jumat itu dilakukan syaratnya harus ada khutbah. Jadi syarat Jumatan untuk dilakukan itu harus ada khutbahnya. Tapi apakah tiap jamaah ini gitu? Apakah harus melek semua begitu? Apakah semuanya harus melek begitu untuk mendengarkan? Itu kan yang jadi perdebatan. Kalau dalam mazhab Syafi'i jamaah itu mendengarkan itu bagian daripada sunnah. Artinya dia tidur itu tidak ada masalah. Cuman mengurangi pahala-pahala Jumat begitu. Kan yang jadi syarat kan Jumat itu harus diperdengarkan. Diperdengarkan ke minimal, kalau dalam mazhab Syafi'i diperdengarkan ke minimal 40 orang. Apakah 40 orangnya dengerin apakah kagak, wallahu alam. Tapi kewajiban si khatib memperdengarkan khutbahnya ke sebanyak 40 orang itu. 40-nya itu ada yang tidur, ada yang main HP, ada yang ini, ya dia lalai. Tapi tidak dikatakan oh Jumatnya kagak sah. Bagi kita gugur kewajiban Jumat kita nih, artinya kita kagak usah ngulang Jumat lagi, cukup dapat sholat sama imam 2 rakaat itu, atau minimal 1 rakaat berjamaah, satunya kita ngelengkapin sendiri. Tapi Jumatan itu sendiri tidak sah tidak boleh kalau tidak ada khutbahnya begitu. Jadi Jumatan, makanya di sholat Jumat itu syaratnya tuh ada syurutu in'iqad, ada syurutu sihah, ada syurutu wujubi Jumat.
Ini bahasanya kalau dipretelin lama juga nih. Ada syurutu wujub, syarat yang membuat satu kampung tuh jadi wajib Jumat. Salah satunya jumlahnya 40 orang. Kemudian dia di pemukiman. Artinya kalau dia di tengah laut lebih ada 40 orang kagak ada wajib Jumatan. Sebab Jumatan tuh mesti ada di pemukiman gitu. Orang tinggal di tengah laut nih kayak orang-orang di mana? Offshore. Apa sih namanya tuh? Di kepulauan apa tuh? Iya, minyak gitu. Sebab saya ditawarin waktu itu khutbah Idul Fitri Idul Adha ke situ. Cuman saya kagak mau, jauh banget gitu lebaran di sono. Dan saya tanya mereka tuh Jumatan Ustaz. Yang dalam pandangan mazhab Syafi'i itu tidak memenuhi syarat wajib. Artinya mereka kagak bikin Jumatan kagak dosa. Sebab tidak memenuhi syarat wajib Jumat gitu. Kemudian ada syarat sah. Nah, syarat sah ini buat kita semua nih. Sah apa enggak Jumat? Ada syarat iniqad. Syarat berlakunya Jumat. Yang tadi simpel begitu, bahwa Jumatan tuh mesti ada khutbahnya, iya. Tapi jamaah yang hadir tuh apakah wajib mendengarkan khutbah, itu yang jadi perdebatan. Tapi si khotib wajib memperdengarkan itu ke minimal 40 orang begitu. Iya, waktu ngomong gini juga saya diomelin sama orang tuh gitu. Ustaz, masa iya berarti kalau gitu kagak usah ada Jumatan, kagak usah ada khutbah aja begitu. Ada syaratnya, ada 3 Jumatan. Gitu, oke? Oke, ada lagi? Sudah ya? Enggak. Insyaallah kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.